Assalamualaikum bre, baik lagi di channel Programmer Copy Paste. Coding santai, santai terus. Ya, di episode kemarin kita udah membahas tentang request body, request param, dan request query. Yang belum nonton langsung klik link di pojokan atas video ini. Di episode kali ini saya akan memulai menjelaskan tentang ORM. ORM itu adalah singkatan dari Object Relational Mapping. Ya, dengan kata lain, ORM ini adalah sebuah teknik untuk mengeksekusi database menjadi objek tanpa menggunakan query ya guys. Di Node.js ini kita membutuhkan satu package namanya Squalise. Ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal Squalise dan menginstal package MySQL 2. Kita buka terminal seperti biasa, langsung aja npm install Squalise lalu MySQL 2. Oke, Squalise sudah, MySQL 2 udah. Lalu yang kedua, kita akan membuat beberapa folder di project kita. Nanti ada folder database, lalu folder modul, lalu ada controller juga. Langsung aja di folder config kita buat folder baru, database, lalu satu lagi model. Nah, sebenarnya ini untuk memudahkan kita ya. Jadi nanti setting database di folder database, lalu model di folder model. Nah, file MySQL yang pernah kita buat waktu itu langsung aja kita move ke folder database. Oke. Ya, lalu kita akan membuat sebuah koneksi ke MySQL dengan Squalise. Karena codingannya lumayan banyak di episode kali ini, jadi saya akan coding dulu, lalu saya akan menjelaskan setelah satu file selesai ya. Oke, kita mulai. Oke, kita udah berhasil membuat satu konfigurasi ke MySQL kita. Jadi pertama kita panggil Squalise-nya, lalu kita membuat variabel db new Squalise. Di sini adalah nama database-nya. Ini username, lalu password. Ini dialeknya MySQL karena kita pakai database MySQL. Host kita adalah localhost. Lalu save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat model. Model ini adalah untuk mendefine sebuah table di database kita. Langsung aja kita buat file baru di sini sesuai dengan nama table kita kemarin, mahasiswa. Ya, model mahasiswa sudah kita buat. Akan saya jelaskan di sini manggil Squalise lagi yang pertama, lalu yang kedua adalah memanggil db. Konfigurasi database kita ada di folder database, lalu filenya MySQL. Lalu kita akan membuat variabel mahasiswa. Isinya adalah mendefine table namanya mahasiswa. Ini adalah field-field yang ada di table mahasiswa kita buat waktu itu. Yang belum nonton videonya gimana cara membuat table di database MySQL, langsung aja klik link di pojok kanan atas video ini. Oke, lalu di sini ada freeze table name. Ini gunanya untuk jadi secara default Squalise ini ketika manggil sebuah database di belakangnya akan ada s. Jadi nanti misalkan select bintang from mahasiswas. Nah, kita akan freeze jadi agar tabelnya tetap menjadi mahasiswa. Yang kedua ada timestamp false. Nah, di Squalise juga secara default akan memanggil field namanya create at dan updated at. Karena di field mahasiswa kita belum ada, jadi timestampnya kita isi false dulu. Dan ini ada mahasiswa remove attribute ID. Jadi secara default lagi Squalise akan memanggil field ID dari table mahasiswa. Karena di table mahasiswa tidak ada ID, jadi saya sementara akan remove attribute ID terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat file index di folder model.
Ya, di file index ini gunanya untuk menampung semua model yang akan kita buat nanti. Jadi di sini kita berandai-andai kita mempunyai banyak model di sini. Contohnya misalkan mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dosen dan lain-lain. Jadi nanti kita akan tambah saja di sini. Kita akan buat sebuah variabel baru. Lalu model tersebut akan diekspor untuk kita gunakan di controller. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat folder controller dulu ya. Di dalam controller ini kita akan buat file baru. Kita samain aja namanya mahasiswa. Oke, controller mahasiswa udah kita buat. Jadi di sini penjelasannya yang pertama cons model, variable model kita panggil model yang diindeks tadi. Nah, di sini akan memudahkan ya. Tiap controller yang kita buat hanya akan memanggil satu file model yaitu index. Oke, yang kedua adalah controller get all. Di sini sebenarnya bisa diganti-ganti sih namanya, cuma sebagai contoh get all aja karena kita akan mengambil semua data di mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini ada function baru asynchronous, lalu di sini ada model try catch, lalu ada await. Penjelasannya mungkin di next video ya. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan ORM terlebih dahulu. Oke, di sini nah kita nggak perlu query ya di sini. Kalau kemarin kan kita masih pakai query select bintang from mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya memanggil model mahasiswa lalu find all. Nah, find all ini adalah bawaan dari Squaless ya. Jadi langsung kita pakai aja. Lalu di sini kemudian result, jika result lengthnya lebih dari kosong berarti datanya ada, datanya ditampilkan. Else datanya tidak ada. Catch fungsinya untuk apa akan saya jelaskan di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa di save. Lalu yang kedua kita akan membuat file index lagi di sini. Nah, file index di sini di controller ini sama fungsinya kayak di model tadi ya. Jadi semua controller yang kita buat di sini akan kita tampung di satu file index. Jadi nanti di roots-nya kita nggak perlu memanggil controller yang beda-beda. Jadi cukup memanggil satu file index aja. Ya, file indeksnya udah kita buat. Nah, di sini akan menyimpan semua variable controller ya. Jadi nama variabelnya, lalu kita panggil file controllernya, lalu di sini kita define lagi controller.mahasiswa sama dengan variabel mahasiswa yang di atas. Lalu kita masuk ke roots kita ke mahasiswa ya. Ini file roots yang kita buat waktu lalu. Nah, kemarin di sini kita masih query kan, select bintang from mahasiswa. Jadi dengan ORM ini kita cukup menggunakan satu baris coding aja untuk memanggil data mahasiswa. Ini kita lepas dulu. Oke, jadi kita panggil variabel controllernya dari file index di folder controller. Lalu di sini kita hanya menuliskan router.get, lalu path-nya apa, lalu kita panggil controllernya controller.mahasiswa. Get all ini adalah fungsinya ya di sini ya, get all. Oke, setelah semuanya selesai codingannya, kita save. Lalu kita coba jalankan seperti biasa npm start. Sebentar ada error. Oke, sebentar kita cari errornya di controller. Oh, ternyata di sini ada typo, kurang S. Oke, kita save lagi. Ya, sepertinya udah jalan. Kita coba di Postman. Kita coba panggil localhost 3001 mahasiswa.
Oke, berhasil. Jadi hari ini kita udah ngoding banyak, kita berhasil menggunakan ORM dengan Squalise. Ya, mungkin di episode selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang di sini ada asynchronous, lalu ada await, lalu ada try dan catch. Nah, itu gunanya untuk apa? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.